Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dalam penjelasan ekuitas. Perkenalkan, saya Septiandini Mersilia dengan nomor antrian C1C020143. Baiklah, yang pertama mengenai dividen. Dividen juga bagian dari ekuitas. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen membicarakan berapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan ketika ingin membayarkan dividen kepada pemegang saham. Yang pertama, adanya kesepakatan dengan editor atau pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Yang kedua, kewajiban perusahaan untuk memenuhi secara aturan. Yang ketiga, mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga membutuhkan dana untuk ekspansi perusahaan, maka retained earning atau saldo laba menjadi dana internal. Jika perusahaan mendapatkan tawaran untuk mengembangkan perusahaan, sangat mungkin perusahaan menahan pembayaran dividen atau melakukan pembayaran dividen dalam jumlah yang tidak begitu besar. Yang keempat, perusahaan perlu mempertahankan supaya rasio pembayaran dividennya tidak berfluktuasi. Yang kelima, untuk membangun atau menjaga cadang dari kemungkinan kerugian, maka perusahaan tidak membayar dividen dalam jumlah yang sangat besar. Yang selanjutnya, sebelum membayarkan dividen, perusahaan perlu mempertimbangkan jika membayar dividen tunai, maka perusahaan perlu mempertimbangkan tersedia atau tidak cash yang mencukupi. Jika tidak mempunyai cash yang cukup, tetapi masih ingin membayar dividen, maka terdapat alternatif, maka menggunakan dividen saham. Perusahaan juga harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Jangan sampai pada periode selanjutnya terjadi masalah. Jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, yang dimana dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash. Yang kedua, properti dividen, yang dimana dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain selain cash. Yang ketiga, liquidating dividen, yang dimana dividen biasanya dibayarkan oleh perusahaan diambil dari saldo laba atau retained earning. Jika saldo laba tidak mencukupi, maka dividen yang dibagikan diambil dari ekuitas yang lain, misalnya dengan mengurangi share premium. Yang selanjutnya ada share dividen, yang dimana dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham. Pembagian dividen saham dibagi secara proporsional, sesuai dengan presentase kepemilikan saham. Cash dividen. Ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai. Yang pertama, tanggal pengumuman. Yang kedua, tanggal pencatatan. Pada tanggal ini tidak ada penjurnalan karena pada tanggal pencatatan hanya mendata siapa saja pemegang saham yang eligible. Yang ketiga, tanggal pembayaran. Pada tanggal ini, perusahaan akan mendebit akun dividen payable dan mengkredit akun cash. Kemudian, dalam tanggal pembayaran dividen harus memiliki yang pertama, retained earning, karena dividen diambil dari saldo laba. Yang kedua, mempunyai cash yang mencukupi. Yang ketiga, pengumuman dividen harus dilakukan oleh Board of Director. Masuk ke dalam dividen properti. Dividen yang dibayarkan perusahaan bukan dalam bentuk cash, tetapi dalam bentuk aset lain selain cash, yaitu dividen properti. Saat perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen properti, maka perusahaan harus menilai kembali nilai properti atau aset lain selain cash yang akan diserahkan untuk itu sebesar nilai wajar. Karena dilakukan penilaian kembali, maka akan ada berbanding nilai wajar dengan nilai tercatat. Karena ada perbandingan, maka akan ada kemungkinan yaitu bisa terjadi gain atau loss. Liquidating dividen, yaitu dividen yang biasanya diambil dari saldo laba, tetapi masalahnya dividen yang dibagikan melebihi saldo laba yang dimiliki perusahaan, maka diambillah dari bagian ekuitas lain. Ada yang terakhir share dividen atau dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Jika yang dibagikan dalam bentuk saham, maka
akan ada transaksi penerbitan saham. Jika ada penerbitan saham otomatis, modal saham perusahaan meningkatkan dividen saham, dibagikan secara pro rata basis, atau pemegang saham yang paling besar akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Mengapa di sini ada alasan perusahaan membagikan dividen saham? Karena yang pertama ingin memuaskan pemegang saham. Ketiga, tidak memiliki cash yang cukup. Yang kedua, tidak menerbitkan dengan menerbitkan dividen saham bisa meningkatkan marketability atau harga pasar saham. Karena dengan menerbitkan saham maka saham yang beredar akan meningkat. Yang selanjutnya, agar pemegang saham terus berinvestasi kepada perusahaan. Di sini terjadi pengelompokan share dividen, yang mana ada small share dividend dan large share dividend. Small share dividend yaitu dividen saham yang dibagikan perusahaan lebih rendah atau lebih kecil dari 20% atau lebih kecil dari 25%. Jika kategori small, maka saat mencatat debitnya, retained earning, maka retained earning dihitung dengan pengalinya harga pasar saham. Di sini kemudian ada large share dividend, yaitu lebih besar dari 20% atau lebih dari 25%. Jika kategori large, maka saat mencatat retained earning pada posisi debit, maka pengalinya adalah nilai nominal dari saham tersebut. Sekian dari materi ulasan saya mengenai ekuitas. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.